Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, tugas yang teramat berat dipikul oleh sosok Al-Mahdi ini menjadikan orang yang akan terpilih menjadi Al-Mahdi itu dengan ciri-ciri dan tanda-tanda yang lengkap pada dirinya, menjadikan dia secara pribadi mencoba mengelak-elak, mencoba menghindar dan menjauh supaya tidak dibaiat oleh kaum muslimin. Tetapi Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang telah Allah tetapkan itu pasti akan terjadi, dan yang tidak Allah tetapkan tidak akan pernah wujud. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Al-Mahdi ini termasuk dalam bahagian usul akidah umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan ini dianggap masalah-masalah cabang. Masalah boleh percaya boleh tidak. Hadis-hadis tentang Al-Mahdi sampai 160-an hadis. Hadis-hadis sahihnya sampai di atas 20-an hadis. Riwayat tentang Al-Mahdi sampai ke tingkat mutawatir maknan la lafzan. Ini maknanya riwayat tentang Imam Al-Mahdi, kekuatan riwayatnya sama dengan kekuatan riwayat Al-Quranul Karim. Maka mendustakan keberadaan Al-Mahdi di akhir zaman menurut keyakinan para ulama-ulama qudama dan ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama dulu dan ulama-ulama sekarang, orang yang mendustakan kemunculan Al-Mahdi, orang ini batal imannya, gugur 2 kalimat syahadatnya. Baik, ibarallah, ma'asyiral muslimin, kami sudah jelaskan ciri-ciri fisik laki-laki tersebut. Kata Rasulullah SAW, dia mirip dengan saya akhlaknya, tapi tidak mirip dengan saya secara fisik, beda dengan Nabi. Yang nampak begitu berbeda dari Nabi Muhammad SAW adalah warna kulit. Ini yang begitu nampak berbeda. Ibarallah, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, Al-Quran terlebih dahulu surat An-Nur ayat 55. Kondisi dunia sebelum Al-Mahdi muncul, kondisi Islam sebelum Al-Mahdi muncul tersirat di dalam surat An-Nur ini. Al-Mahdi kan menjadi khalifah nanti kan. Nah, kekhalifahan ini kaum muslimin akan merubah segala-galanya. Yang sebelum khilafah itu ada, segala-galanya wujud dalam bentuk yang menakutkan dan mengerikan. Maka inilah keadaan sebelum Al-Mahdi muncul. Mari kita baca. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang beramal soleh, bahwa mereka benar-benar akan kembali memimpin seluruh dunia sebagaimana dulu pernah mereka memimpin. Di ayat ini tersirat umat Islam pernah mengalami kekosongan kepemimpinan memimpin dunia. Inilah dia fase keempat, fase di mana Islam tidak memimpin dunia. Dan Allah berjanji akan kembali menyerahkan kepemimpinan dunia kepada umat Islam. Dan pemimpinnya dalam hadis adalah Al-Mahdi. Begitu. Terus saat kepemimpinan itu kembali ke tangan Islam, saat khilafah Islamiyah jatuh kembali ke tangan umat Islam, saat itu agama Islam ini kembali menjadi kokoh. Maknanya apa? Mafhum mukhalafahnya adalah sebelum kepemimpinan itu jatuh ke tangan Islam, sebelum khilafah Islamiyah tegak, keadaan Islam goyang segoyang-goyangnya. Begitu. Islam diserang, dihujat, dihinakan, dilecehkan, baik dari musuh di depan, dari musuh di belakang, kanan, kiri, atas, bahkan dari bawah. Musuh dari kalangan munafikin pun ikut melemahkan sendi-sendi Islam. Al-Quran dihujat, dihinakan, dilecehkan. Para ulama tidak dianggap, bahkan dipermasalahkan, dikriminalisasikan dan sebagainya. Islam dibuat goyang, dan Islam hanya akan kuat ketika
Islam kembali memimpin dunia. Disitulah Islam menjadi kokoh kembali. Wala yubaddilannahum, kondisi kedua, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan sungguh benar-benar kami akan tukar, akan ganti rasa takut di dalam dada umat Islam satu bumi dengan rasa keamanan. Maknanya apa? Mafhum mukhalafahnya itu ketika khilafah sudah tegak, kepemimpinan Islam memimpin dunia, umat Islam kembali menjadi aman. Artinya sebelum itu umat Islam di seluruh muka bumi dalam keadaan ketakutan. Ya, ini mafhum mukhalafahnya. Sangat badihi sekali, sangat mudah dipahami. Islam betul-betul sangat umat Islam dibuat takut. Masjid-masjidnya dihancurkan seperti di Rohingya, seperti hari ini di Suriah, di Palestina, di Yaman, dan berbagai negara lainnya. Benar-benar dalam keadaan luar biasa. Dan ini akan merata sampai ke Indonesia. Indonesia sekarang sudah di ujung tanduk, sudah di ambang pintu. Syiah juga berkolaborasi dengan yang masuk ke Indonesia hari ini, kaum muslimin. Sasarannya dan targetnya adalah para ulama, umat Islam, dan TNI. Umat Islam akan dibuat ketakutan. Yang imannya mantap, dia tidak akan peduli. Dia akan mengejar kesyahidan apapun harganya, bagaimanapun caranya. Dia tidak akan peduli, dia akan maju paling di depan. Tetapi yang imannya ragu-ragu, imannya lemah, akan mencoba tiarap, lalu dia akan ketiduran atau pingsan di tempat. Orang macam ini payah untuk bangkit. Sebagian besar umat Islam akan menjadi munafiqin haqqan. Ini kondisinya, Pak. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Sungguh benar-benar akan diganti oleh Allah rasa takut orang-orang yang beriman di muka bumi dengan rasa aman berkat tegaknya khilafah Islam. Jadi sebelum khilafah tegak, sebelum kepemimpinan Islam kembali memimpin dunia, jangan pernah berharap umat ini akan aman. Nggak ada. Umat ini akan terus dibelasah. Umat ini akan terus digonyoh-gonyoh. Nggak tahu itu apa gonyoh-gonyoh bahasa Indonesia. Nah, la haula wala quwata illa billah. Ini kondisinya lah, Allah yang berfirman begitu. Terus kondisi Islam yang ketiga sebelum Al-Mahdi muncul, sebelum khilafah tegak. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Saat khilafah tegak, seluruh umat Islam betul-betul total bebas mengibadahi Allah sepenuhnya.